Bakso tanpa tepung. Ya, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Michael Leonardo Damani dari kelas 11-3 akan menjelaskan tentang pengertian dari OSI layer dan 7 bagian dari OSI layer. Di OSI layer itu terdiri dari 7 bagian. Yang pertama itu ada application, yang kedua ada presentation, ketiga ada session, yang keempat ada transport, kelima ada network, keenam ada data link, dan yang terakhir itu ada physical layer. Nah, di perangkat keras itu terdapat dua jenis layer. Yang pertama itu ada physical layer, dan yang kedua itu data link layer. Nah, physical layer itu adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi, bit, arsitektur jaringan seperti Ethernet, topologi jaringan, dan pengebelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisi melalui media jaringan. Nah, sebagai contoh, kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layer fisikal. Peralatannya kurang lebih seperti repeater, hub, dan network card yang dan lain-lain. Selanjutnya di bagian sini, di bagian data link, itu pengertiannya merupakan untuk menentukan bagaimana bit-bit data yang dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras, seperti halnya media access, control address atau bisa disebut juga dengan MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Nah, selanjutnya pada bagian ketiga itu ada perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini terdiri dari 5. Terdiri dari network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Nah, yang pertama itu ada network layer. Network layer itu merupakan mendefinisikan alamat-alamat IP dan menyediakan fungsi routing sehingga paket dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Contohnya, protokol yang digunakan seperti IP. Nah, selanjutnya itu ada transport layer untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan yang diterima. Setelah diterima, setelah itu ada session layer. Session layer merupakan bagaimana koneksi dapat dimulai, dipelihara, dan diakhiri. Selanjutnya lagi ada presentation layer untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Dan yang terakhir itu ada application layer. Application layer sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Nah, yang keempat itu ada cara kerjanya masing-masing layer. Yang pertama, application layer, yaitu menyediakan user interface. Yang kedua ada presentation layer, sebagai menyajikan data dan menangani proses seperti enskripsi data. Yang ketiga itu ada session layer, fungsinya untuk memisahkan data dari berbagai aplikasi. Yang keempat ada transport layer, sebagai menyediakan transfer yang reliable atau unreliable, delivery, dan mengecek error connection sebelum transmisi data. Yang kelima ada network layer, menyediakan logical addressing dan menentukan rute menuju tujuan. Yang keenam ada data link layer, sebagai menyediakan akses ke media menggunakan MAC address dan melakukan error detection. Yang terakhir ada physical layer, sebagai menentukan tegangan, kecepatan, besaran fisik, dan mengalurkan bit-bit antar device. Nah, yang terakhir di sini ada alur transmisi layer antar layer. Di sini tuh terdapat 6 alur transmisi antar
antar layer. Di antaranya, yang pertama, informasi berawal dari layer application, informasi kemudian melewati layer presentation, dan layer session. Pada tahap ini biasanya belum dilakukan transformasi data. Informasi yang melalui ketiga layer ini disebut PDU atau Protocol Data Unit atau data saja. Setelah sampai di layer transport, data akan mengalami transfer ke bentuk lain yang disebut dengan segmen. Yang ketiga, segmen mengalir ke layer network dan kemudian diubah menjadi paket. Yang keempat, ada paket. Paket mengalir ke layer data link dan kemudian diubah menjadi frame. Yang terakhir yang kelima, frame mengalir ke layer physical kemudian diubah menjadi bits atau bit-bit. Nah, yang terakhir pada layer ini, bit-bit diubah menjadi besaran fisik seperti arus listrik, gelombang elektromagnetik, dan sebagainya. Nah, itulah beberapa penjelasan dari saya mengenai OSI layer yang terdiri dari 7 bagian. Yang pertama tadi ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan terakhir ada physical. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak.